Siapin teh, kopi, cemilan sebelum lu nonton video ini. Salam sehat teman-teman semua. Ya, ini video gue yang ke 119 ya. Jadi tadinya gue sebenarnya pengen bahas Liga Inggris, hasil balap-balapan ya, tuh harus racing antara Liverpool dan juga Man City. Cuman karena tadi Madrid menang dari Espanyol 4-0 dan akhirnya memastikan gelar La Liga. Jadi gue akhirnya akan untuk video kali ini deh, gue akan bahas khusus Madrid. Jadi ini mungkin gue akan posting pagi-pagi buta. Itu kenapa gue selalu bilang lu nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video yang memang gue suka upload agak sedikit random ya. Nah nanti yang persaingan Liga Inggris gue akan naikin minggu sore ya. Jadi nemenin ini untuk nemenin lu sahur terakhir. Video yang soal Premier League, City dan Liverpool akan untuk nemenin lu yang buka puasa terakhir ya. Kalau memang lebarannya jadi hari Senin ya, kita belum tahu juga. Oke, pertama-tama gue mau kasih tau lu dulu, karena ada beberapa kali gini ya. Ada beberapa kali fans Madrid atau Madridista yang minta untuk dibahas soal Madrid. Beberapa kali ada, tapi memang tidak selalu menjadi tajuk utama di satu videonya ya. Kadang-kadang mungkin ya seperti kemarin semifinal Liga Champions ya tentu ada bahas Liverpool Villarreal, tapi gue juga bahas Madrid City. Nah kali ini gue akan full bahas soal Real Madrid. Jadi sebelum lu lanjutin nonton ini, gue mau ngasih tau sama lu khususnya fans Real Madrid, tapi juga untuk yang lain juga oke. Jangan sedetik pun lu skip video ini karena gue akan bercerita banyak hal, termasuk juga kenapa buat gue pribadi ya. Jadi ada beberapa angle personal yang akan gue masukin di sini. Kenapa Madrid itu sepertinya agak berjodoh dengan gue ya. Walaupun gue bukan fans Madrid, tapi gue punya pengalaman berapa kali cukup beruntung lah dengan Madrid. Ya diantaranya dua kali gue liputan Liga Champions final. Ya nanti mungkin gue akan share salah satu fotonya. Gue masih ada itu 2014 waktu di Lisbon ya, lu masih ingat disitulah pertama kali kalau nggak salah ya mereka La Decima kalau nggak salah pertama kali di Lisbon ya 2014. Nah kebetulan juga pelatihnya waktu itu Ancelotti, uh, asistennya Zidane, masih Zidane. Nah 2016 2015 gue nggak dapat final Liga Champions di Berlin, gue nggak dapat akreditasi. 2016 gue dapat lagi di Milan dan itu pelatihnya udah Zidane. Jadi dia udah naik pangkat lah. Ya Ancelotti kalau nggak salah ke kemana ya dia? Ke apa PSG kali ya, atau ke Munchen gue lupa ya. Nah, gue masih ingat dulu di 2016 itu si si Zidane ditanya sama wartawan, bagaimana perasaan lo ya perbedaannya saat lo jadi asisten pelatih sama jadi pelatih. Gue masih ingat dia megang pala, dia bilang, waduh pusing. Intinya pusing lah, lebih repot karena dia harus memikirkan semuanya. Itu, jadi eh cukup banyak lah kenangan gue terkait dengan Real Madrid cukup bagus lah gitu ya. Terutama ketika meliput Liga Champions. Nah, kita kembali ke topik keberhasilan Real Madrid menjuarai La Liga ya. Jadi semua udah tahu lah kira-kira ada beberapa fakta yang menarik. Nah ini gue akan bagi nih. Pertama dari Real Madrid itu sendiri. Kemudian ada dua sosok yang pengen gue angkat. Satu Ancelotti, satu lagi Marcelo. Dan pertama kita ke Real Madrid dulu lah. Nah ini lu udah semua tahu ya. Makanya gue bikin thumbnailnya kan Madrid meroket gitu ya dengan angka 35. Ya karena memang ini ada gelar ke Barcelona ke 35. Jadi tim Spanyol yang paling sukses yang bisa meraih La Liga. Sebenarnya bukan hanya La Liga, Liga Champions juga mereka juga paling banyak, bukan hanya di Spanyol, bahkan di dunia ya 13 kali ya. Bahkan 3 kali berturut-turut 2016, 17 dan 18 ya. Jadi balik lagi ke La Liga, ini adalah gelar ke-35 dan gelar kedua dalam 3 tahun terakhir. Jadi Barcelona untuk sementara udah lumayan puasa gelar ya sejak 2018 terakhir mereka 2019 ya. Jadi 3 tahun yang lalu
Itu masih di era Messi masih ada ya. Nah, kemudian apalagi yang menarik nih dari Madrid dulu sebelum nanti kita loncat ke Ancelotti dan Marcelo. Nah, kalau dilihat dalam 10 tahun terakhir ini adalah gelar keempat Madrid kan. Nah, apa yang berbeda atau apa yang sama atau apa yang menarik dari gelar kali ini? Sebenarnya kalau dilihat dari statistik permainan, terutama jumlah mencetak golnya ya, sebenarnya nggak terlalu spesial karena justru yang paling spesial adalah ketika mereka juara tahun 2011, tahun 2012. Itu pelatihnya masih ini nih. Nah itu, nih, ini masih Mourinho ya. Ini kebetulan juga kalau nggak salah ini waktu dia di Inter nih, gue beli nih majalahnya World Soccer. Tapi intinya pelatihnya Mourinho waktu itu mereka mencetak 121 gol. Ya mungkin kalau koreksi kalau gue salah, lu kan banyak yang Madrid di sini ya. Apakah ini memang rekor gol terbanyak Real Madrid saat juara sepanjang masa atau enggak, gue nggak tahu. Tapi ini adalah salah satu yang terbanyak, gue yakin. Karena dalam 10 tahun terakhir dari 4 gelar mereka juara di eranya Mourinho itu 2011 dan 2012 itu paling subur ya, dan juga pertahanannya paling bagus sebenarnya, 29 kali aja mereka kebobolan. Sementara tahun 2016-17 ini adalah spell Zidane yang pertama saat mereka juara, hanya mencetak 106 gol. Jadi nggak sampai 121 ya. Kemudian kebobolannya juga 41, lebih banyak. Mourinho tadi 32. Nah, kemudian Zidane bawa lagi juara tuh tahun 2019-2020. Itu mencetak golnya lebih dikit, malah 70, kebobolan juga cuma dikit juga 25. Nah, cuman kalau yang menarik, kalau di tahun ini sampai dengan pekan ke-34 Madrid sudah 73 kali mencetak gol dan 29 kali kebobolan. Jadi ini masih susah untuk jadi ukuran ya. Jadi sampai akhir masih ada 4 pertandingan lagi ya, masih bisa berubah, dan itu tidak menjadi ukuran karena mainnya udah nggak kompetitif lagi. Nah, yang jelas cuman yang gue mau bilang gini, bahwa tidak mudah ya bagi Ancelotti comeback lagi ke klub dan akhirnya bisa meraih juara. Memang pernah dulu tahun 90-an akhir sampai 2000-an 2000-an itu Fabio Capello comeback dan juara. Nah, jadi tapi tidak banyak pelatih yang seperti itu ya. Arrigo Sacchi juga di Milan dulu kalau nggak salah nggak terlalu berhasil. Seingat gue Capello juga comeback kalau nggak salah ke Milan juga nggak terlalu berhasil ya. Jadi gue lihat ini adalah torehan yang sangat luar biasa, mengingat konstelasinya udah berubah ketika dulu Madrid di era let's say 2000-an 2010-an awal sampai dengan sekarang. Nah, tapi satu hal yang menarik adalah dengan kemenangan ini, dengan keberhasilan Madrid yang bisa menjuarai La Liga di pekan ke-34, ini ada sisa 4 pekan ya, karena poinnya nggak bisa, nanti gue akan share klasemennya, jadi biar lo ada gambaran sambil dengerin gue ngomong. Bagusnya adalah mereka sekarang bisa fokus ya ke Champions League. Nah, ini juga memang bisa dilihat ketika pertandingan melawan Espanyol. Espanyol jelas ya, levelnya beda. Saat ini mereka bener ya dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak ya, papan tengah peringkat ke-13. Cuman sebagai pelatih yang ini dia, kadang-kadang kita hati-hati juga mengkritik pelatih ya, kita harus mengaca juga ya jangan terlalu menggunakan kata-kata yang kasar lah, atau yang kata-kata yang terlalu tajam, karena bagaimanapun juga ini pelatih yang sudah sangat berpengalaman dan dia tiap hari ketemu dengan pemain, mungkin hampir tiap hari. Jadi dia tahu luar dalam kekuatan dari pemainnya, kelemahannya, situasi terakhirnya seperti apa. Sehingga ketika menghadapi Espanyol, dia sudah tahu nih kekuatan yang perlu diturunkan itu tidak perlu full. Nah, ini kita lihat ya line up-nya. Mungkin juga nanti gua akan share ke lu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan City juga. Lawannya dia di semifinal. Mereka ini akan berhadapan selang sekitar 5 hari ya kalau nggak salah ya. Ya 4-5 hari lah, tanggal 4 mereka akan kembali berhadapan. Itu tanggal 4 berarti hari apa tuh? 2, 3, Selasa ya. Selasa malam atau Rabu dini hari. City juga sama, nyimpen pemain. Demikian juga si Ancelotti. Cuman menyimpan pemain ini seberapa banyak, ini yang lebih dipahami oleh pelatih. Artinya jangan juga terlalu mepet sehingga akhirnya bisa seri, atau sebenarnya seri juga juara ya Madrid, tapi bisa sampai kalah, akhirnya membuat mental mereka drop saat nanti melawan City, sehingga harus
dia tahu benar-benar ukuran, istilahnya bumbunya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, tapi tetap racikannya enak. Dan itu benar. Ancelotti menampilkan ya mungkin sekitar 40-50% lah kekuatan mereka ya. Jadi ini kita lihat ya, Vallejo di belakang dengan Casemiro. Ini juga menarik, Casemiro ditaruh di center back. Kemudian, nah di kiri ini Marcelo. Nanti gua akan bahas Marcelo ya, yang kita tahu kurang mendapatkan tempat lah, kalah sama Ferland Mendy di sisi kiri ya. Udah 33 tahun. Kemudian Vasquez ditaruh di bek kanan. Nah, di tengah ini trio MCK biasanya main, yang ditampilin cuma Modric doang. Nah, kemudian Camavinga sebagai starter, ini gue juga pemain yang selalu gue appraise karena walaupun usianya mungkin baru 19 tahun ya kalau nggak salah, itu sudah seperti pemain yang udah punya makan banyak asam garam lah. Ya sepertinya nggak ada rasa kagok, nggak ada kikuk, berani memainkan bola, melepaskan bola, tahu kapan. Cuman memang kelihatannya Ancelotti nggak mau buru-buru mendorong dia sebagai spotlight. Nah, di pertandingan ini dia ditampilkan sebagai starter dan dia bisa memainkan perannya menurut gue lumayan baik ya. Ada beberapa kali lah umpan-umpannya, kemudian tusukan-tusukannya yang cukup merepotkan. Memang dia nggak main full, dia ditarik tuh menit keberapa ya? Menit ke-75 ya. Jadi memang ada rotasi juga ya. Jadi nggak semua pemain juga yang dicadangin tuh nggak main sama sekali. Nah, kemudian Ceballos ini juga pemain yang pernah dipinjamkan ke Arsenal, juga akhirnya dapat minute play untuk menggantikan, mungkin dia lebih tepat menggantikan peran Kroos ya. Kemudian di depan Asensio nih boleh dikatakan regular atau nggak regular, setengah-setengah lah. Terus kemudian Mariano Diaz dan juga Rodrigo. Dan ternyata kita lihat mereka sudah unggul di menit babak pertama 2-0 ya dari gol Rodrigo, brace-nya Rodrigo. Nah, kemudian setelah yakin 2-0, Ancelotti kemudian babak kedua mengatur strategi, dimasukin tuh satu-satu, Toni Kroos, Benzema, kemudian Vinicius Junior, Isco juga dan sebagainya ditarik, udah Casemiro ditarik, kemudian Modric juga ditarik, ya digantilah, di rolling, intinya dirotasi. Nah, dengan komposisi yang seperti ini, mereka dengan nyaman bisa menang 4-0 dan pemainnya pun tidak terlalu capek, tapi mereka tetap dapat minute play. Karena penting juga menjelang pertandingan itu mereka tetap dapat touch-nya gitu loh. Karena kalau dia terlalu lama juga istirahat, mungkin secara fisik dia bugar, tapi mungkin secara touch, secara competitiveness levelnya nggak terjaga, sehingga tetap harus dimainkan Benzema. Dan kita lihat Benzema nih masuk catat nama juga 1 gol ya. Jadi luar biasa. Sehingga membuat mereka juga bisa fokus nanti di pertandingan nanti melawan City, bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Tadi secara touch-nya juga masih nggak hilang, dan dengan keberhasilan ini mereka juga moralnya semakin naik. Jadi ini seru nanti di semifinal nih, masih sangat 50-50. Makanya di video sebelum ini waktu bahas semifinal Liga Champions gue mengatakan hasil City dan Madrid ini benar-benar 50-50, sama sekali potong tengah gitu. Nggak susah untuk diprediksi, walaupun City juga tentunya punya kapasitas ya 50-50 lah gitu, sama-sama kuat. Nah, jadi intinya Madrid benar-benar on the track dan ya kalau kita lihat sejarahnya kan Madrid kalau di Liga Champions punya DNA ya, dalam berapa tahun nggak tahu gue, dalam mungkin gue lupa terakhir kapan Madrid ke final, terus final Liga Champions nggak juara ya. Setahu gue sejak era Liga Champions, seingat gua ya, mereka selalu juara ketika masuk ke final. Jadi kuncinya nanti nih leg kedua kalau kita bicara Liga Champions ya. Nah, itu dari Madrid. Ini gua agak lama videonya, tapi sekali lagi kalau lu fans Madrid ataupun bukan fans Madrid juga nggak masalah. Ini benar-benar gua akan kupas habis-habisan ya. Nah, kedua Carlo Ancelotti ya. Ini pelatih yang benar-benar menurut gua sangat luar biasa. Lu udah pasti, gue yakin lu sebagian besar dari lu udah denger Ancelotti di berbagai media diangkat, dia memecahkan rekor menjadi pelatih pertama dalam sejarah sepak bola dunia yang berhasil membawa juara di 5 liga top Eropa. Ya, walaupun udah gener, gue akan ulang. Seingat gue pertama dia di Milan 2002-2003 kalau nggak salah, 2000-an awal. Di Juve dia gagal ya, tipis sama Roma. Gue masih ingat karena gue juga Romanisti ya, jadi gue masih ingat tahun 2000-2001 tuh dia gagal. Kemudian di Milan dia berhasil.
Kemudian di Chelsea dia berhasil. Nanti gue akan share juga nih foto perayaannya. Kebetulan saat dia juara, gue ada di London saat itu 2010. Jadi di Milan, Chelsea, kemudian PSG dulu ya kalau nggak salah, atau Munchen dulu, gue lupa. Munchen dulu mungkin ya, terus PSG. Nah, di Madrid dia kan awal sempat gagal ya. Gagal. Nah, ini juga keren nih. Jadi dia waktu spell pertama di Madrid, itu dia dapat semua gelar sebenarnya. Kecuali La Liga. Sebelum akhirnya dia merantau ke Bayern Munchen, merantau ke PSG, dapat tuh gelar Bundesliga sama Ligue 1. Di Everton dia agak sedikit declining, yang banyak orang menganggap dia udah habis. Nah, ini hebatnya. Kemudian dia kembali lagi ke Madrid, dan ini tidak mudah karena dia harus beradaptasi, artinya harus menyesuaikan juga dengan keadaan yang sekarang yang tentunya 10 tahun lalu sudah berbeda situasi di Madrid, tapi dia berhasil ya mengisi missing puzzle yang dia belum dapat, yaitu La Liga. Semua dia udah dapat tuh, Liga Champions, Copa del Rey, Super Eropa, Super Spanyol, Piala Dunia antar klub, semua dapat di Madrid kecuali La Liga. Dan tadi barusan dia melengkapi gelar itu. Jadi sangat luar biasa ya. Rekor, ini manajer yang paling sukses di dunia. Dan yang hebatnya bukan soal sukses soal banyak gelar, tapi dia bisa memperolehnya di 5 liga yang kita tahu ini adalah 5 liga terbaik di dunia ya. Semua liga, semua gelar liganya pernah direbut, dan bahkan juga dengan rentetan piala-piala yang lain ya. Nggak tahu ada berapa piala yang dia dapetin total, pokoknya banyak deh ya. Gue udah mungkin 30 kali atau berapa lah, banyak ya. Jadi luar biasa. Dan ingatlah, usianya itu udah nggak muda lagi ya. Ancelotti itu udah berapa ya? Mungkin 60-an kali ya, kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. 62 loh. Jadi biasanya kan kalau pegawai negeri itu umur 55 ya, kalau nggak salah 57 tuh udah pensiun, karena dianggap ya secara fisik mungkin udah menurun, kemudian juga bagaimana secara mental, kemudian juga bagaimana dia beradaptasi, ini biasanya sudah semakin turun. Tapi kita lihat ya, Ancelotti masih tetap bisa berkarya, dan ini dia tadi, dalam berbagai medan yang berbeda-beda. Ini nggak mudah ya. Dia harus beradaptasi dengan bahasa, budaya, gaya bermain sepak bola, fans, organisasinya juga beda-beda karakternya tentunya, antara Chelsea dengan Roman Abramovich, kemudian juga Bayern Munchen kita tahu ada Uli Hoeneß sama Rummenigge, terus PSG dengan Nasser ya. Jadi luar biasa menurut gua Don Carlo ini. Jadi gua nggak tahu deh, kalau ada orang yang meragukan dia tuh ya mungkin harus ngaca lah ya. Nah, jadi itu dari Ancelotti ya. Jadi kita akan tunggu apakah dia juga bisa mempersembahkan Liga Champions keduanya bersama Real Madrid setelah 2014, 8 tahun lalu. Nah, itu masih kita tunggu berapa hari lagi ya semifinal. Nah, itu dari Ancelotti. Kita sekarang ke Marcelo. Nah, ini juga menarik ya. Kenapa? Nah, tadi ya, selain Liga Champions, kenapa gue baru setelah nonton atau setelah melihat Madrid juara, gue baru ingat ternyata memang bonding gue dengan Madrid ini kayaknya agak lumayan kuat. Karena gini, ada alasannya, gue bukan ngada-ngada. Jadi 2006 pertama kali gue tuh kerja di koran Sindo. Nah, gue masih ingat 2006-2007 lah ya, 2006-2007. Gue masih ingat di situ, dan kalau lu ingat juga era Los Galacticos. Jadi banyak pemain-pemain bintang didatangkan, dan 3 nama yang gue nggak pernah lupa karena gue nulis artikelnya itu Fernando Gago, kemudian Gonzalo Higuain, sama Marcelo. Tahunnya juga masih ingat. Kenapa gue ingat? Karena gampang ingetnya. Ini urutan lahirnya. Pokoknya patokannya nih, Gago paling tua, 86. Jadi umur sekarang harusnya 36 ya. Kemudian Higuain itu 87. Ya pokoknya 86, 87 Higuain. Pokoknya ini yang muda, paling muda nih Marcelo. Jadi umurnya si Higuain ini sekarang ini berarti 35 ya. Marcelo itu 88. Jadi sekarang tahun ini harusnya 34. Nah, itu kenapa gue ingat. Gue nulis artikel soal ini. Cuman memang dari 3 ini yang paling berhasil, gue rasa kita setuju, Marcelo, kemudian Fernando Higuain ya lumayan lah ya. Kemudian yang agak flop kayaknya sih Gago ya. Nah, kemudian apa yang menarik dari Marcelo? Ternyata, ini gue juga honestly gue baru tahu,
eh Marcelo ini adalah kapten non berkebangsaan Spanyol pertama yang berhasil mengangkat trofi La Liga. Ya, jadi nggak main-main nih. Luar biasa, dia 16 tahun ya dari tahun 2006 sampai sekarang berarti 16 tahun. Kemudian ya itu tadi kapten pertama non Spanish yang berhasil menjuara La Liga dan total dia menyumbangkan 24 gelar. Jadi tiap tahun tuh rata-rata ya mungkin sekitar 1,5 gelar ya. Jadi tiap tahun pasti ada lah kalau dirata-ratain. Gua nggak tahu apakah dia pernah ada satu musim gak ada gelar nggak. Gua nggak tahu. Mungkin lo yang Madridista lebih hafal. Dan ini gue juga tadi baru baca artikelnya. Ternyata dia menjadi pemain Real Madrid sepanjang sejarah klub yang paling banyak memperoleh gelar. Ya di Real Madrid tentunya. 24. Jadi melewati Francisco Gento. Ini udah lama banget lah. Ini 23 gelar, si Marcelo 24. Tapi Marcelo gelarnya macam-macam. Liga Champions dia berarti tuh 1 2 4 ya, 4, kemudian La Liga 6 10, terus Piala Dunia antar klub 4, 14, terus Piala Super Spanyol, Super Eropa, Copa del Rey, dan lain-lainnya totalnya 24. Gila, ini memang luar biasa ya. Dan orangnya sangat humble dan gue juga masih ingat ya, dia mencetak gol kedua atau ketiga ya waktu di Lisbon. Nah, gue masih ingat dia naik ke atas terus masih golin, gue masih ingat. Jadi Ramos nyamain dulu kan 1-1, kemudian kalau nggak salah 3-2-1, 3-1, 4-1. Terakhir tuh Ronaldo apa kalau nggak salah. Jadi lagi-lagi nih melanjutkan ya tradisi back kiri Real Madrid ini orang Brazil setelah sebelumnya Roberto Carlos. Ya Roberto Carlos juga sukses juga. Ya dia, lu tau lah bagaimana gelar yang dia sumbangkan. Liga Champions dia dapat juga, La Liga kalau nggak salah dapat juga. Kemudian dengan tendangan kerasnya. Tapi kemudian Marcelo ya artinya ketika Roberto Carlos menaruh parameter yang begitu tinggi, kemudian datang lagi Marcelo juga bahkan menambah parameternya itu lebih tinggi lagi. Jadi rasa-rasanya ya bukan tidak mungkin sih ada yang melewati suatu saat, kita nggak tahu, never know ya. Cuman rasa-rasanya untuk 20-30 tahun bahkan 40 tahun ke depan rasa-rasanya akan sulit ya untuk ada pemain di Real Madrid yang bisa menyamai rekor dari si Marcelo ya. Jadi ya itu aja sih. Luar biasa sekali lagi. Kenapa gue bikin video ini spesial agak lama, nggak apa-apa, karena memang itu tadi gue merasa entah mengapa bonding gue dengan Madrid itu cukup bagus ya. Jadi berapa kali gue liputan itu hoki, kalau ada Madridnya gue dapet akreditasi karena agak gampang ya ke UEFA itu mereka selektif ya. Kemudian juga di awal-awal gue merintis jadi jurnalis juga gue banyak menulis soal Real Madrid dan ternyata memang Madrid meroket dalam segala gelar ya, 35 gelar total. Pesaingnya rivalnya Barcelona ada di bawahnya dengan 26 gelar, jadi selisih berapa? 7 ya? 9. Dan kemudian nanti gue akan share di sini ATM 11, kemudian juga Bilbao ada 8 gelar ya. Jadi Madrid jauh banget ya mendominasi La Liga. Nah, sedikit sebelum gue tutup, ada yang bertanya juga nih, berapa netizen lah, soal berapa sih yang diterima oleh Real Madrid dengan menjuarai La Liga ini. Nah, jadi mudah-mudahan gue bisa menerangkan dengan cepat ya dan ringkas. Intinya gini, terutama dari TV rights ya, dari TV rights, karena ini kue yang paling besar. TV rights anggaplah ada 1 miliar. Nah, dari 1 miliar itu 500 juta atau setengahnya, ini seandainya 1 miliar ya kuenya ya, 50%-nya itu dibagi rata ke 20 klub La Liga. Jadi ini hasil kompromi antara 18 tim-tim yang non Barca dan Madrid dengan Barca dan Madrid. Jadi 50% itu dibagi rata 20. Kemudian 25% sisanya itu dialokasikan juga ke seluruh klub, tapi untuk kepentingan semacam CSR lah. Oke. 25% lagi baru itu dibagi sesuai dengan performa klub. Oke, singkat kata dari TV rights Real Madrid
mendapatkan sekitar 66 juta euro, atau kalau dikursin, lo nggak usah capek-capek kursin, itu sekitar 1 triliun. Nah, ini belum lagi tambahan-tambahan lain dari penonton, dari e-board yang di pinggir lapangan, sponsorship, macam-macam lah, dari merchant store dan lain-lain yang tentunya menambah pendapatan mereka. Dan juga jangan lupa di Liga Champions mereka juga cukup langganan, ini juga duitnya banyak, sehingga memang tidak heran setiap dikeluarkan klub-klub terkaya di dunia, Madrid selalu ada di urutan 1, 2, kayaknya nggak jarang ya keluar 3 besar ya, karena itu tadi mereka punya basis fans yang luar biasa, punya mesin organisasi yang bisa menghasilkan duit juga luar biasa, dan punya nama besar yang memudahkan mereka juga untuk merekrut pemain hebat dan juga pelatih yang hebat. Jadi itu dia judul video gua kali ini, Madrid meroket dan memang sangat luar biasa Madrid musim ini, dan belum selesai, dan gue rasa juga musim depan masih Ancelotti yang megang kalau melihat bagaimana pelatih yang satu ini membangun tim ini semakin kompak dan kompak ya. Jadi lihat pemain yang lama yang sudah bermain mungkin dalam 4, 5, 6 tahun terakhir seperti trio MCK, kemudian ada Vinicius Junior, ini yang berkali-kali gue bilang ini pemain yang sebenarnya kelihatannya agak bengal, kelihatannya ya biasalah dari Latin. Tapi entah mengapa di bawah Ancelotti dia bisa berkembang pelan tapi pasti dia bisa menjadi pemain yang matang, dan salah satu pemain yang minute play-nya banyak juga nih kalau gue lihat. Nah, ini gue ada data juga nih. Jadi di luar Courtois, pemain yang paling banyak minute play-nya itu Militao dan Alaba. Ini juga sama nih, salah satu hasil pembenahan di lini belakang Madrid yang dilakukan Ancelotti berhasil. Jadi dua pemain ini yang diragukan ketika Ramos sama Varane keluar, tapi penggantinya juga oke. Jadi dua pemain ini cukup banyak nih minute play-nya. Setelah Militao dan Alaba itu Vinicius Junior. Jadi luar biasa, dan juga torehan golnya, asisnya, kipasnya juga banyak banget. Dan baru setelah itu Benzema dan abis itu trio MCK. Jadi solid lah kalau kita lihat ya. Mereka Madrid ini di bawah Ancelotti dia punya tulang punggung yang firm, tapi juga ada beberapa pemain yang semakin mencuat. Ferland Mendy juga bisa mengisi kekurangan dari Marcelo, walaupun dalam beberapa pertandingan ada sedikit blunder lah. Tapi ya wajar lah, ada transisi di sini. Marcelo juga dulu nggak langsung ngecun ya. Kemudian ya Asensio kemarin setelah setelah Olimpiade mulai bangkit lagi. Memang di Olimpiade gue waktu itu kebetulan bawain juga di TVRI, mainnya juga bagus. Ya nggak tahu apakah memang ini Ancelotti kan, kalau gue lihat ya pelatih yang bisa menurut gue jago dalam menggali bakat pemain ya. Gue masih ingat di Everton dia juga yang salah satu menjaga dan menumbuh kembangkan Calvert-Lewin ya, sebelum akhirnya jadi striker yang tajam tapi banyak cedera belakangan ini. Nah, jadi itu dia roundup gue terkait Real Madrid. Ini mungkin video gue paling lama ya, hampir setengah jam. Jadi untuk memenuhi juga request dari Madridista, jadi gue udah berapa kali janji sebenarnya mau bikin video Madrid, tapi benar-benar saat ini gue tumpahin. Mudah-mudahan lu puas, mudah-mudahan lu nggak puas juga nggak apa-apa. Lu bisa tulis komen lu, atau mungkin gue ada yang tadi salah omong, salah data, atau lu punya perspektif yang berbeda. With all my heart, with happily, gue akan mencoba merespon dan juga mendengar. Siapa tahu memang ada yang data atau standing point lu yang lebih bagus ya. Oke, rasanya puas banget gue ngomong ini, dan karena gue menemukan banyak hal-hal yang menarik ya, terlepas dengan hanya membahas soal Madrid juara, tapi juga hal-hal yang mungkin lo nggak bisa dengar di platform media lainnya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast gue lama ya, dari awal sampai akhir sampai detik ini. Berarti lo orangnya sabar dan bisa jadi lo adalah Madridista sejati. Dan selamat untuk teman-teman sekalian yang menjalankan puasa hari terakhir ya. Kalau memang di hari terakhir, semoga lancar sampai dengan hari kemenangan. Selamat hari Minggu juga, dan khususnya untuk teman-teman Kristiani, selamat menjalankan ibadahnya. Pokoknya kita semua damai, aman, dan juga tetap menikmati sepak bola. Oke, thank you. Kita jumpa lagi di video gue yang lain. Salam sehat, ciao.